Gimana sih ini negara? Kita lagi sibuk-sibuk gimana caranya mencegah corona, mencegah virus corona, ekonomi udah berantakan, negara malah membebaskan kriminal, bikin kerjaan tambah banyak. Hai, selamat datang di Les dengan gue Anata Syanipar. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Gue buat video ini tanggal 5 April 2020 jam 8:15. Jadi 2 hari lalu, tanggal 3 April atau beberapa hari yang lalu lah, gue lupa 2 atau 3 April. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanyain gue tentang hal ini, dan karena lebih dari satu yang nanyain, ada beberapa teman-teman gitu yang nanyain, gue memilih kenapa gue nggak bikin video aja. Jadi ntar gue bikin videonya dia untuk menjelaskan opini gua doang, sekedar opini aja. Nggak tahu kenapa, karena sebenarnya udah dibahas oleh Najwa Shihab yang sangat detail sekali gitu. Tapi mungkin teman-teman yang mungkin pengen dapat insight lain gitu ya, yang lebih mudah dicerna mungkin. So ya, yang mau dibahas adalah tentang Kementerian Hukum dan HAM yang ingin atau berencana membebaskan 30.000 napi demi mencegah penyebaran virus COVID-19 Corona. Dan juga ada katanya alasan lain demi menghemat anggaran hampir 300 miliar, 260 something miliar. Oke, jadi itu udah topik yang mau dibahas. Sambil nanti ada beberapa topik kecil, topik-topik tipis yang mau gue bahas juga tentang pro dan kontra yang terjadi karena kebijakan pemerintah yang dianggap menimbulkan polemik di saat pandemi Corona COVID-19 ini. Tapi sebelum dimulai, gue pengen untuk menyamakan frekuensi dulu nih, oke? Menyamakan frekuensi dulu, biar nanti lu sih ya, yang mendengar ini nggak karena lu keras hati dan punya frekuensi sendiri, lu nggak akan terima 100% omongan gue. Jadi harus jelas dulu nih, narapidana adalah orang yang pernah melakukan kesalahan dan ketahuan oleh negara, dihukum oleh negara, sedang menjalani masa hukumannya, dan someday dia akan keluar seperti kita lagi menjadi masyarakat sipil biasa. Oke? Jadi narapidana adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, sedang menjalani hukumannya, dan someday dia akan keluar menjadi warga masyarakat sipil kayak kita juga. Di situ gue pengen sama, biar nanti lo nggak berpikir mereka adalah orang yang akan selalu salah gitu. Jadi ntar akan ada pola pikir, gimana sih ini negara? Kita lagi sibuk-sibuk gimana caranya mencegah corona, mencegah virus corona, ekonomi udah berantakan, negara malah membebaskan kriminal, bikin kerjaan tambah banyak. Nah, konsep kayak gitu nanti akan ya udah gitu loh, lu akan menilai mereka dengan kesalahannya terus, padahal mereka udah menjalani hukumannya. Apalagi penjara, kurungan, hukuman pidana itu kan sebenarnya niatnya, tujuannya biar orang-orang yang buat salah ini, orang-orang yang buat salah dan ketahuan, karena kan banyak yang nggak ketahuan, orang-orang yang pernah buat salah ini dibina gitu loh, dibina dan akan dikembalikan ke masyarakat, bisa menjadi lebih berguna, negara ingin memanusiakan lagi manusia, biar mungkin jauh lebih baik, lebih produktif dibanding saat dia sebelum masuk ke penjara gitu. Biar konsepnya sama dulu. Karena percuma kalau konsep nanti lu dibilang akan selalu kriminal, hati lu tetap menolak, dan lu hanya akan mengeluarkan logika membenarkan pilihan di hati lu. Oke? Jadi permasalahannya adalah menurut gua, kita ngebahas bias dulu ya. Kita ngebahas rencana Kemenkumham membebaskan 30.000 napi untuk mencegah virus corona. Dari situ dulu. Kemenkumham emang itu di bidangnya. Membebaskan 30.000 napi untuk mencegah virus corona. Gua terima kalau hanya untuk sekedar itu. Tapinya itu yang banyak. Gue sangat pahami karena mencegah virus corona dengan alasan napi yang mudah sekali untuk tersebar di lapas gitu ya, sangat masuk akal. Gue sangat menerima karena banyak banget lapas yang kapasitasnya gila-gilaan 700-600% melebihi kapasitas. Jadi gue yakin banget ketika ada salah satu yang positif, itu lapas nggak akan bisa tuh mengontrol. Itu fix udah 90% dah kena dah kalau udah di lapas-lapas yang seperti itu. Jadi sangat masuk akal gitu alasannya, karena nanti akan ada biaya lagi, dan terlebih alasan negara juga mencari yang sudah menjalani 2/3 hukuman. Jadi bukan yang serta-merta ini dibebasin seenak-enak jidat gitu, yang 2/3 hukuman, dan usianya juga ada usia 60 tahun ke atas gitu ya. Dan kenapa 60 tahun ke atas? Kita juga harus memaklumi karena emang target yang sangat rentan COVID-19 Corona ini itu usia-usia di atas 50 tahun. Ya kan? Ya sejauh ini dengan data yang gue tahu sih, ya nggak tahu kalau ternyata setelah gue buat video ini bergeser, gue nggak tahu. Gue masih mengerti alasan Kemenkumham gitu ya.
Tapi kita lihat lagi nih, apa aja nih targetnya? Kan yang menjadi permasalahan adalah karena ada ICW ya kalau nggak salah ya. Juga melihat, wah ini jangan-jangan alasan negara aja nih membebaskan para napi koruptor. Yang jadi polemik kan sebenarnya ya, meskipun gue lihat ada juga sih yang nyinyir bukan karena koruptor yang langsung bilang mereka kriminal, itu dia makanya gue pengen kita buat satu frekuensi dulu. Oke, jadi kita bahas di yang banyak terjadi di polemik, kecuali orang nyinyir tadi, kita bahas lebih yang fokus di polemik ini adalah masa iya sih narapidana koruptor harus dibebaskan dengan alasan corona? Kenapa ada kritik seperti itu? Karena nyatanya memang lapas-lapas khusus kasus koruptor ini, kasus-kasus korupsi ini sebenarnya tidak overload gitu loh. Setahu gue sih ya nggak overload ya. Contoh yang sering nongol itu adalah di lapas Sukamiskin. Wow, buat orang-orang di sana menurut gue untuk ukuran lapas ya, untuk ukuran lapas itu cukup memadai sekali. Jadi gue masih cukup menerima gitu loh. Bahkan gue mendukung kritik itu gitu untuk mencegah jangan sampai nih. Karena kan tadi kita bilang mencegah virus corona. Jadi dipahamin dulu, kita harus pahamin dulu virus corona ini kayak gimana. Oke, penyebarannya kayak gimana. Jadi gue masih terima ketika nanti ke lapas-lapas atau di umur-umur tadi yang memang over capacity, terus juga ada usia-usia yang di atas 60 tahun, ya emang itu demi memanusiakan. Gue berangkat dari mempercayai niat baik negara. Kenapa gue bilang berangkat dari mempercayai niat baik negara? Kalau lu tidak yakin dengan negara berniat baik, lu akan menjalankan atau melakukan kritik itu aneh-aneh gitu. Contoh, ada salah satu kritik yang menurut gue juga tanpa gue maksud menyindir atau merasa lebih benar paling ini, enggak ya, karena ini dilakukan oleh orang yang punya kapasitas bagus gitu loh, yang mengkritik Luhut Binsar Panjaitan itu lebih berbahaya daripada corona. Itu kan sebuah kritik yang menyerang personal, dan itu gue yakin banget didasari dengan ketidaksukaan atau dengan tidak punya kepercayaan bahwa negara pengen berniat baik. Jadi kalau lu udah nggak punya kepercayaan untuk itu, ya percuma. Lu vote atau enggak, lu harus yakinin negara berniat baik dan lu harus dukung gitu loh. Dukung itu kan dengan cara satu mengkritik juga. Gitu. Jangan lu langsung nggak ngevote terus udah gue lepas tangan, bodoh amat, nggak peduli. Bahkan ada juga yang ngevote, salah satu komplain cerita ke gue, percuma gue panas-panasan dukung Jokowi, ternyata juga sekarang ini malah mau bebasin koruptor, kecewa gue gini gue. Justru karena lu sudah mendukung, bukan selesai di situ. Banyak yang mikir gue udah dukung, selesai vote tidak jadi, selesai di situ. Ya enggak cuy, dukungan lu bukan cuma di situ. Salah satu lu concern bahkan menanyakan ke gue, itu salah satu mungkin adalah niat lu, gimana sih nih yang udah gue dukung kok malah kayak gini. Justru harus terus melakukan seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi gue bilang bahwa untuk masalah over capacity dan usia gue masih sangat terima. Kenapa gue bikin 2 hari setelah orang meminta gue untuk ngebahas ini? Karena gue tipe kali yang pengen juga nunggu pernyataan keluar dari pihak pemerintah lah gitu. Dan ternyata Pak Mahfud MD sudah memberikan pernyataan nih bahwa ada pengecualian, yaitu bandar narkotika, terorisme, dan korupsi. Jadi di 3 ini tuh mereka nggak melirik gitu loh. Jadi kayak bener-bener selain inilah. Meskipun gue sendiri tidak menganggap case by case-nya gitu ya, karena ya tujuannya kan tadi memenjarakan orang asal dia nggak dihukum mati gitu ya, atau tidak dihukum seumur hidup gitu ya. Ya kan untuk memanusiakan dan dia sampai akan keluar. Tapi ya gue dukung juga, karena mungkin kenapa ini ya, mungkin karena di case-case itu ternyata tidak terlalu urgent gitu loh. Lihat urgensinya lah. Gue yakin banget negara juga ngelihat skala prioritasnya gitu. Jadi udah jelas banget nih, gue rasa nggak perlu lagi ngebahas tentang apakah negara akan membebaskan napi koruptor, karena udah dibantah banget nih. So, dan sekalipun emang ingin mencegah, gue rasa ada cara lain kok untuk para koruptor, narapidana berduit banyak ini, biar kalian aman dari corona itu banyak banget caranya. Daripada kalian keluar rumah ya kan, yang sebenarnya jangankan pakai alasan corona juga beberapa kali ketahuan pada keluar rumah lagi, keluar dari tahanan ya kan. Dan justru lu saat ini keluar dari tahanan ngebuat lu rentan. Jadi kalau emang benar-benar pengen safety, niatnya safety, lu tutup aja gitu loh. Social distancing, physical distancing ini, gua rasa jarak di lapas-lapas korupsi, contohnya Sukamiskin,
nggak berdempetan banget ya kan. Jadi itu salah satu hal yang seharusnya tidak perlu dikhawatirin. Kekhawatiran lainnya adalah mencegah virus itu masuk. Ya udah, tutup aja selama masa pandemi ini. Toh kan negara, presiden, bahkan Kapolri sudah mengeluarkan maklumat untuk lu jangan keluar rumah kalau nggak penting gitu loh. Dan gua rasa membesuk untuk saat ini ya nggak penting ya. Kalau emang keluarganya lebih sayang para keluarganya yang sedang menjalani hukuman, ya udah nggak usah jenguk dulu. Bukan berarti nggak bisa ngasih makanan atau kiriman dan lain-lain kan. Untuk lebih teratur aja, kan penyebarannya ini kan dari droplet ya, yang gue rasa kalau misalnya dari makanan gampang lah itu untuk mengaturnya. Jadi tutup aja, ini lapas tutup aja kalau emang pengen lu nggak kena corona daripada lu dipulangin ya kan. Lalu bagaimana jika memang akhirnya nanti proses ini jalankan, ada napi yang keluar, sekian banyak napi yang keluar demi mencegah corona ini, bang, berarti nanti mereka berkeliaran bebas dong, malah bahaya karena pemikiran mereka tetap kriminal tuh gue nggak bisa pungkirin. Jujur aja banyak banget di Instagram yang nge-repost di story menyindir seperti itu gitu loh. Gue masih memaklumin sekalipun gue nggak setuju. Opsinya gue yakin banget sih mereka bukan yang langsung bebas keluar terserah mau ngapain. Karena kan 2/3 ini biasanya mereka nanti kayak ada contoh yang udah menjalankan 2/3 ini, mereka akan dilatih keluar gitu. Mereka nggak cuma di lapas doang. Ada yang kalau nggak salah lu bisa kerja di suatu tempat, ada yang pernah kerja di kantor pengacara bahkan, padahal dia lagi menjalani hukuman. Jadi memang sebelum lu keluar dari penjara, biasanya narapidana ini dilatih dulu untuk keluar biar dia nggak kagok, biar dia juga nanti nggak kikuk mungkin, kan udah lama juga mereka di dalam. Mereka ya gua rasa nggak akan langsung dibebasin, dan gue yakin banget nggak langsung dibebasin. Mungkin akan ada opsi seperti misalnya perbandingan 1/5, 1/3 tahanan gitu ya. Itu adalah hitungan lu di penjara 1 hari sama dengan 5 hari di rumah, atau 1 hari di penjara, 3 hari di kota. Jadi mungkin akan dibuat tahanan rumah kan, harus tetap di dalam rumah. Pasti banget akan banyak banget ketentuan-ketentuannya, dan juga nggak mungkin dilepas kalau misalnya nggak tahu bakal tinggal di mana gitu loh. Buat apa juga jadi masalah baru juga gitu kan. So akan ada banyak banget kemungkinan syarat-syaratnya yang gue yakin itu lagi. Gue berangkat dari gue yakin negara punya niat baik. Dari situ dulu. Jadi percaya negara punya niat baik bukan berarti kita nggak bisa mencurigai ya, itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Gue yakin negara punya niat baik. Orang niat baik kan banyak juga ngelakuin kesalahan ya kan. Tapi kayak gue bilang tadi, over capacity itu emang parah banget cuy di sana. Over capacity itu parah banget. Mungkin lo kayak cuman kayak orang baru bangun tidur udah nyenggol orang gitu loh. Udah kayak lu bisa berantem gara-gara cuma gini doang, udah susah banget. Gue mengerti sekali untuk tujuannya demi kemanusiaan, gue mengerti sekali. Dan bahkan apalagi kenapa gue nggak langsung buat hari Jumat tadi, gue menunggu dulu nih dari negara biar istilahnya yang masuk dalam kuping gue tuh balance lah. Dan ternyata kan Pak Mahfud MD sudah menjelaskan untuk narkotika, corona, dan terorisme nggak berlaku. Lalu kenapa gue menentang tidak setuju tapi mengerti ketika kalian berpandangan mereka tuh kriminalitas kalau dikeluarkan gini, gue mengerti. Tapi inilah salah satu cara gue untuk coba sharing adalah tidak selamanya orang yang dipenjara adalah orang-orang jahat yang punya niatan jahat dan pengen menjahati orang gitu. Banyak orang di sana, orang-orang baik yang sebenarnya nggak pengen menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Gue ngomong kayak gini, ntar akan ada gue kasih contoh. Karena banyak banget orang di luar sana yang justru mungkin lebih jahat tapi nggak masuk. Entah karena nggak ketahuan atau kebal dari hukum. Gua nggak tahu. Oke, gue bilang gue akan kasih contoh. Contohnya adalah, jadi ada, mungkin ini nggak masuk di kategori 60 tahun ya, tapi ini contoh kenapa gue bilang nggak selalu orang-orang yang berniat jahat atau orang-orang yang ya mungkin ada orang-orang yang tidak salah masuk penjara, mungkin ada, tapi sedikit banget lah. Tapi orang-orang baik masuk penjara, gue akan kasih salah satu contohnya. Meskipun tadi dia nggak memenuhi syarat di umur 60 tahun tadi ya, biar lu paham aja kenapa gue berani ngomong kayak gini. Jadi ada seorang anak, waktu itu umurnya dia kalau nggak salah antara 14 sampai 16, 13 sampai 16 tahun lah, gue lupa. Dia saat itu kena kasus pencurian. Dia mencuri di sebuah warung uang sebesar 100.000 atau 120.000. Kasus ini berjalan dan sampai akhirnya dia putus 9 atau 1 tahun, 9 bulan atau 1 tahun, gue lupa. Tapi
Saat itu dia cerita sebenarnya gue bisa aja bebas, cuman kalau misalnya gue bayar. Loh, kok lo bisa ngomong kayak gitu? Dia bercerita bahwa jaksanya menawarkan akan menuntut ringan banget sampai dia akhirnya diputus bebas gitu loh, atau dirumahkan karena kan umurnya masih anak saat itu. Atau mungkin dia sudah menjalani misalnya diputus 6 bulan, dia udah ngejalanin 6 bulan gitu ya dan langsung bebas. Gue kurang paham juga kenapa dia bisa ngomong gitu. Tapi yang gue concern di sini adalah dia tapi ditawarin oleh jaksanya untuk membayar sekitar 2 atau 3 jutaan. Gue lupa 2 atau 3 jutaan. Dan kayak itu tadi gue bilang anak ini kan nyolong 100 sampai 120 ribu lah, katakanlah 120 ribu, yang artinya dan dia nyolong di warung gitu loh, dan dia bilang untuk jajan aja. Jadi gue yakin dia nggak punya duit dan dia pengen jajan, akhirnya dia terpaksa nyolong. Dan mungkin dia juga berpikir tidak terlalu merugikan. Dia tahu salah. Tapi kan berarti orang tuanya nggak punya duit bahkan untuk memberi anaknya 100 ribu. Ujuk-ujuk malah ada jaksa yang minta 2 atau 3 juta ini. Di mana hati jaksa tersebut? Berarti kan gue bisa bilang bahkan itu jaksa lebih jahat dibanding si anak ini, ya kan? Gue nggak bilang semua jaksa, tapi gue berani bilang ada jaksa yang seperti itu. Gue berani banget bilang ada jaksa yang seperti itu, oke? Dan gue juga berani yakin bahwa banyak jaksa juga yang punya integritas yang baik di luar sana. Tapi maksud gue di sini adalah biar lu lepas dulu dari pemikiran bahwa ya mereka itu adalah orang-orang jahat, kriminal semua gitu loh. Karena gue bilang tadi narapidana ada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, sedang menjalani hukuman, dan someday dia akan keluar kembali menjadi masyarakat sipil biasa seperti kita ini. Ya itu sih pandangan gue. Jadi setuju, menerima, gue mengerti niat baiknya Kementerian Hukum dan HAM dengan 2 tadi, mencegah corona dan menghemat anggaran juga. Tapi ya itu tadi, dan juga negara sudah membantah ada 3 kategori yang tidak boleh dan ada syarat-syaratnya yang sangat ketat gitu ya. Oke, tadi gue bilang akan ada isu-isu kecil yang pengen gue bahas juga. Jadi ada 2, yaitu tentang kenapa tadi gue bilang lu harus berangkat dari niat yang baik, karena ya itu berikutnya kan ada sebuah ada 2 hal yang mau gue kasih tahu. Ada sebuah rencana dari anggota DPR untuk mengesahkan RUU KUHP secepatnya. Dan ya gue tahu niat baiknya adalah, gue menganggap niat baiknya adalah karena emang gue setuju RUU KUHP ini harus dirubah secepatnya. Kenapa? Karena ini udah nggak relevan. Ini tuh udah sangat usang gitu loh. Banyak banget pasal-pasal yang udah nyeleneh. Kalau lu kemarin lihat RUU-nya nyeleneh, undang-undang aslinya itu kitab undang-undang hukum pidana ini tuh lebih nyeleneh lagi gitu loh. Cuman ya emang perubahannya ternyata masih ada nyelenehnya. Tapi ya gua rasa bukan waktu yang tepat lah. Bahkan kalau nggak salah Partai Demokrat ya melalui ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan bahwa mereka meminta untuk para kader-kadernya menolak pembahasan untuk mengesahkan saat ini karena bukan jadi prioritas utama. Ini yang sangat penting, tapi semoga tidak dijadikan kesempatan nih, karena kan pengumpulan massa kita kan harus izin ya kalau misalnya mau demo segala macam kan, apalagi kalau misalnya ada maklumat Kapolri, otomatis nggak bisa dong lu dengan masa pandemi ini ngumpulin event, bahkan event untuk senang-senang pun nggak dikasih izin, apalagi lu buat nyerang DPR gitu, nyerang ya tanda kutip. Jadi semoga tidak dijadikan kesempatan. Lalu isu lainnya adalah ada sebuah statement atau banyak banget nyinyiran orang bilang negara gimana sih, udahlah duit buat ibu kota baru aja dipakai untuk pencegahan atau bahkan bantu medis gitu. Gue rasa negara nggak segoblok itu sampai harus kita nyinyirin seperti itu. Dan gue yakin juga ada juga politisi yang keras, udah nggak usah pindah ibu kota. Justru gue nggak ngerti ya, kenapa bisa pola pikirnya seperti itu. Gini loh, Jakarta nggak di lockdown atau saat ini telat untuk dikarantina, salah satunya adalah karena Jakarta pusat ekonomi dan pusat pemerintahan. Gue tuh dari awal tuh kayak, ini ibu kota harus pindah. Gue berandai-andai, seandainya pusat pemerintahan udah bukan di Jakarta, gue yakin akan sangat lebih mudah. Gue nggak bilang akan sangat mudah, tapi akan lebih mudah ya. Gue pakai kata akan lebih mudah dibanding kemarin waktu kita untuk menahan penyebarannya gitu, atau bahkan bisa melockdown. Kenapa? Karena ya di Jakarta ini masih sentral ekonomi juga. Gue lupa sekitar 60%-an, 50%-an, gue lupa lah. Pokoknya sangat besar sekali perputaran uang di Jakarta gitu loh. Dan juga pusat pemerintahan, administrasi negara di situ semua.
Jadi emang harus tetap pindah, jangan sampai gagal pindah. Mungkin balik lagi gue bilang skala prioritasnya diturunin dulu. Yang mungkin kemarin adalah sangat top priority nih, Jokowi pengen punya legacy saat ini, saat dia beres itu harus sudah kelar semuanya, entah undang-undangnya, perencanaan dan lain-lainnya gitu ya. Tapi mungkin diturunin dulu, mungkin sampai nanti ini sudah sangat reda baru digenjot lagi gitu. Dan gue yakin juga lah nggak mungkin lah negara tiba-tiba lagi ujuk-ujuk gini malah menggerakkan massa di sana, pekerja segala macam untuk membangun, padahal beresiko sekali. Gue yakin nggak, karena tadi gue bilang gue percaya berangkat dari niat negara akan bertindak baik, sekalipun vote atau beberapa orang yang gue kurang suka bahkan di kementerian segala macam pun, gue yakin tetap harus punya keyakinan mereka berniat yang baik. Ada juga omongan yang soal bilang tadi udah duitnya bangun ibu kota baru jadiin buat ngebantu aja. Misalkan nih, dana yang dibutuhkan untuk bangun ibu kota baru adalah Rp10.000, oke? Dan gue yakin banget dana Rp10.000 itu sekarang belum ada gitu. Jadi jangan karena kalian tahu dana ibu kota itu besar banget, katakan gue biar bulat aja Rp10.000 ini udah ada, jadi langsung bisa kita ambil, kita alokasikan untuk hal yang lain. Enggak, percayalah. So itu aja ya pembahasan gue kali ini. Ya video untuk namain aja. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain silahkan komen. Dan gue minta maaf kalau misalnya ada omongan-omongan ataupun opini-opini yang nyeleneh, yang menurut kalian apaan sih anjing, gak gitu lah menurut gue gitu ya. Yang nggak apa-apa, gue minta maaf. Dan ya kalau misalnya lu suka like, kalau nggak suka ya I'll try my best again. Itu aja deh, gue pengen langsung edit biar cepet. Dan tetap by the way teman-teman katanya dirubah ya, ngomongin masker corona. Karena kan gue beberapa video yang ngebahas tentang masker, dan per hari ini gue mengetahui bahwa WHO menyarankan untuk setiap orang kalau keluar rumah pakai masker. Berarti kan ada beberapa statement gue di video berikutnya tidak relevan lagi gitu loh, karena perkembangan situasi atau virus ya berubah berevolusi atau apalah gitu ya. Ya pokoknya ada beberapa statement gue di video yang ini itu mungkin udah nggak relevan, tapi ya itu aja tentang yang lu keluar tetap harus pakai masker sekarang ya. Jadi stay safe teman-teman, dan terima kasih juga. Gue pengen di sini sekalian mengucapkan untuk segala bidang yang masih tetap berjuang, entah lu bidang apapun ya, terutama untuk bidang kesehatan, dokter dan jajarannya. Terima kasih banyak. Bahkan per hari ini sudah ada 6 dokter yang meninggal karena wabah tersebut. Ya, thank you. Okay, from the bottom of my heart, thank you so much. So, gua Natasha Nipar, and I will see you in the next video. Stay safe. Bye.